2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Erna Kaspia selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Teradu 2 Iwan Setiawan, teradu 3 Aris Mardiono, teradu 4 Azhar Ridani, teradu 5 Nurholis Majid, masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak dibacakan putusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses Pilkada Gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, Cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razif Barokah. Sebagai teradu adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Erna Kaspia, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nurholis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh paslon nomor 1 atas nama Haji Sahbirinor selaku petahana terkait dengan politisasi tembakau COVID-19. Pengadu juga mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian, serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur Tayang telah menampilkan video sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Kali ini, Terlanjur Tayang kembali menayangkan sidang pembacaan putusan perkara tersebut. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia akan membacakan putusan 5 perkara pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ini saya buka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 83 PKI DKPP Romawi 2 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 87P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 83 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Denny Indrayana, pekerjaan calon nomor urut 2 Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020, alamat City Love Sudirman, Suite Jakarta. Memberikan kuasa kepada nama Muhammad Razif Barokah, pekerjaan pengacara, alamat City Love Sudirman, Jalan Mas Mansur, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap teradu nama Erna Kaspia, teradu 1
nama Iwan Setiawan, Teradu 2, nama Aris Mardiono, Teradu 3, nama Azhar Ridani, Teradu 4, dan nama Nurholis Majid, Teradu 5. Masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin. Selanjutnya, Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara dan kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan: menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang pokok aduan pengadu terungkap fakta berdasarkan alat bukti dokumen kajian dugaan pelanggaran dalam formulir model A11, para teradu telah menindaklanjuti laporan dengan melaksanakan serangkaian klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi, dan ahli yang dilanjutkan dengan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada bagian analisis, para teradu menguraikan terkait waktu laporan, dugaan pelanggaran, kesesuaian peristiwa dengan dugaan pelanggaran. Sesuai hasil analisis, tenggang waktu laporan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 134 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, berdasarkan analisis para teradu menemukan: 1. Pembagian sembako dalam bakul paman biring purun berisi teh kotak, kopi saset, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg, mie instan 5 bungkus, beras 1 plastik 4 kg, disertai foto paman biring Banua bergerak. 2. Terdapat 2 jenis bakul sembako yang bertuliskan paman birin dan bantuan COVID-19. Masing-masing bakul berisi jenis paket yang sama. 3. Rentang waktu pembagian paket bakul sembako sejak masa pandemi COVID-19, yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan Juni 2020. 4. Paket bakul sembako dan beras kemasan plastik ditempeli stiker yang memuat gambar paman birin dengan tulisan paman birin Banua bergerak, mengindikasikan citra dirinya selaku petahana dan identik dengan surat suara serta APK yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya tindakan menguntungkan diri sendiri selaku calon gubernur petahana Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Kegiatan penyaluran paket bakul sembako dan bantuan COVID-19 merupakan tindakan menguntungkan Haji Sabirin Nur alias Paman Birin dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 6. Berdasarkan keterangan saksi M. Yahya, M. Rizkon, Agri, dan Kurniawan, pengemasan besar merupakan instruksi Paman Birin kepada Muhammad Ihsan selaku Kepala Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Ihsan memerintahkan kepada Ibu Rosda Diana untuk mengemas beras di aula BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya diangkut ke rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan menggunakan mobil truk dinas BPSB. 6. Penggunaan aula BPSB TPH Provinsi Selatan, mobil truk dinas dan rumah dinas Sopirin Nur dalam memfasilitasi penyaluran paket bakul sembako atas nama pribadi dengan menggunakan kewenangan sebagai kepala daerah. 7. Pada tahun 2019-2020 sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Rizani terdapat permintaan kepada SKPD untuk menyediakan bakul sesuai kemampuan. Terdapat SKPD yang menyediakan 200 sampai 300 bahkan sampai dengan 1000 3.000 bakul yang dibuktikan dengan dokumen LPSE. 8. Berdasarkan permintaan data Bawaslu Kalimantan Selatan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat nomor 047 dan seterusnya tertanggal 9 Juni 2020 dan dijawab melalui surat nomor 800 dan seterusnya tertanggal 15 Juni 2020 didapatkan informasi bahwa sumber dana bantuan sosial sembako berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yaitu dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD tahun anggaran 2020. Hasil analisis khususnya terkait kesesuaian peristiwa dengan dugaan pelanggaran tidak secara spesifik menguraikan unsur-unsur pasal dan ayat dengan peristiwa atau kejadian sesuai alat bukti yang menjadi dasar para teradu untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut mengakibatkan analisis menjadi kabur, kemudian pada bagian kesimpulan disimplifikasi tidak memenuhi unsur kewenangan, program, dan kegiatan. Sepatutnya pada bagian analisis para teradu menguraikan unsur kewenangan, unsur program, unsur kegiatan beserta unsur-unsur lainnya dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan telaah dengan peristiwa atau kejadian yang diduga dilakukan oleh petahana untuk sampai pada kesimpulan unsur apa saja yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kaburnya atau tidak terangnya analisis mengenai keterpenuhan atau ketidakterpenuhan setiap unsur pasal dan ayat dengan peristiwa atau kejadian yang diduga sebagai perbuatan pelanggaran mencerminkan cara kerja para teradu tidak profesional. Para teradu semestinya memahami bahwa analisis merupakan hasil telaah yang mengkonstruksikan unsur-unsur pasal dengan peristiwa atau kejadian yang diduga sebagai pelanggaran untuk sampai pada kesimpulan memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur. Kaburnya atau tidak terangnya kajian keterpenuhan atau ketidakterpenuhan setiap unsur dalam pasal dengan peristiwa atau kejadian mereduksi kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu Kalimantan Selatan. Tindakan para teradu melanggar pasal 15 huruf G dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Peraturan DKPP nomor 2 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Menimbang pokok aduan pada angka 412 terungkap fakta para teradu telah menindaklanjuti permohonan data dan informasi yang diajukan tim hukum pengadu melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kalimantan Selatan menerbitkan surat nomor 220 dan seterusnya tertanggal 7 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kuasa hukum pengadu dengan alasan hasil kajian dugaan pelanggaran termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan PPID Bawaslu nomor 83 dan seterusnya. Hasil kajian dimaksud dapat diberikan hanya untuk kepentingan proses hukum di pengadilan. Penolakan tersebut menyebabkan
pengadu mengurungkan niat untuk meminta hasil kajian laporan nomor 03 dan seterusnya, karena dapat dipastikan juga akan ditolak oleh para teradu sesuai penetapan PDIP Bawaslu nomor 0083 dan seterusnya. Hasil kajian laporan dugaan pelanggaran dalam formulir model A11 termasuk informasi yang dikecualikan. Namun pengecualian tersebut terkategori bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 4 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan. Bahkan penafsiran a contrario terhadap ketentuan pasal tersebut berarti hasil kajian laporan dugaan pelanggaran yang telah diputuskan dalam rapat pleno tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Bahkan bukti dokumen hasil kajian laporan nomor 01 dan seterusnya diputuskan dalam rapat pleno tanggal 5 Oktober 2020 dan laporan nomor 02 dan seterusnya diputuskan dalam rapat pleno tanggal 26 Oktober 2020. Bahkan hal tersebut tidak ada alasan hukum maupun etika bagi para teradu untuk menolak permohonan tim hukum pengadu pada tanggal 5 November 2020. Tindakan para teradu tidak memberikan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran melanggar pasal 13 huruf A, pasal 15 huruf E, F, G Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Menimbang pokok aduan pada angka 413 dalam persidangan terungkap fakta bahwa Jurkani selaku tim hukum pengadu telah mengajukan surat permohonan berita acara klarifikasi saksi-saksi sebanyak 2 kali, yakni melalui surat tertanggal 6 Desember 2020 dan surat tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Desember 2020 dan formulir permohonan informasi tertanggal 17 Desember 2020. Menindaklanjuti hal tersebut melalui pejabat pengelola informasi dan dokumen Bawaslu Kalimantan Selatan diterbitkan surat nomor 005 dan seterusnya tertanggal 16 Desember tertanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan tim hukum pengadu dengan alasan bahwa berita acara klarifikasi berdasarkan penetapan PID Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0149 dan seterusnya tertanggal 16 November 2020 termasuk informasi dikecualikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan teradu 1 yang menerangkan bahwa ditolaknya permohonan informasi pengadu yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2020 karena tidak dilengkapi surat kuasa para saksi pengadu yang diklarifikasi. Namun hal tersebut terbantah dengan bukti tanda terima surat permohonan pengadu dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 16 Desember 2020 yang dilengkapi dengan kelengkapan dokumen berupa surat kuasa dan surat permohonan berita acara hasil pemeriksaan saksi. Hal tersebut diperkuat keterangan sekretariat yang disampaikan kepada para teradu pada tanggal 19 Desember 2020 bahwa permohonan informasi pengadu telah dilengkapi dengan surat kuasa. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 para teradu melalui Supriyanto Nur selaku pejabat pengelola informasi dan dokumen Bawaslu Kalimantan Selatan menyerahkan berita acara klarifikasi saksi kepada Jurkani selaku tim hukum pengadu. Alasan penolakan permohonan informasi tim hukum pengadu sebagai informasi yang dikecualikan menurut penetapan PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0149 dan seterusnya tanpa mempertimbangkan pasal 26 ayat 7 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 terkait pengecualian informasi berita acara hasil pemeriksaan terbatas sampai dengan penanganan pelanggaran pemilihan selesai dilakukan. Membuktikan jika para teradu maupun pejabat pengelola informasi dan dokumen mempersulit
pengadu untuk mendapatkan hak atas informasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan para teradu melanggar pasal 13 huruf A, pasal 15 huruf E, F, G, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak menyayangkan DKPP. Menimbang terhadap dalil pengadu, selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan bagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan: 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki dugaan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Erna Kaspia selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Teradu 2 Iwan Setiawan. Teradu 3 Aris Mardiono. Teradu 4 Azhar Ridani. Teradu 5 Nurholis Majid, masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak dibacakan putusan ini. 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, Pramono Ubed Tantowi, dan Muhammad Afifuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021 oleh anggota Alfitra Salam, Teguh Prastio, dan Didis Prianto masing-masing sebagai anggota.